Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan ke-14 ya, pertemuan terakhir di statistika non-parametrik, kita akan belajar tentang korelasi non-parametrik menggunakan koefisien korelasi Ring-Spearman. Nah, di sini koefisien korelasi Ring-Spearman itu digunakan untuk data yang setidaknya berskala ordinal. Jadi bisa digunakan untuk data berskala ordinal, kemudian interval ataupun rasio gitu. Kalau yang nominal bisa menggunakan kontingensi C ya, yang kemarin itu. Nah, berikut adalah rumus yang digunakan untuk menghitung koefisien korelasi Ring-Spearman. Nah, D ini adalah selisih antar ranking dua variabel. Gitu. Jadi, kalian buat dulu tabel yang memuat rankingnya, ya kan? Nah, kemudian baru kurangkan antara ranking yang pada variabel pertama dengan variabel kedua. Gitu. Nah, langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, buat tabulasi datanya. Yang kedua adalah hitung atau buat rankingnya untuk tiap-tiap variabel, ya. Yang ketiga adalah hitung selisih ranking, ya. Hitung selisih ranking antara variabel pertama dengan variabel kedua. Yang keempat adalah kuadratkan selisih rankingnya tadi, gitu. Yang kelima adalah hitung koefisien korelasinya menggunakan rumus RS ini ya. Rumus dari koefisien korelasi Ring-Spearman. Yang terakhir adalah ambil putusan berdasarkan kriteria pengujian. Gitu. Nah, kriteria pengujiannya bagaimana, Bu? Nah, ini. Tolak H0 itu jika koefisien korelasi Ring-Spearman hitungnya itu lebih dari atau sama dengan RS tabel. Itu. Ya. Di sini ini adalah tolak H0-nya. Sementara kalau menggunakan perhitungan SPSS, tolak H0-nya itu jika p-value-nya itu kurang dari atau sama dengan alfa. Nah, alfa yang kita gunakan adalah 0,05 ya. Gitu. Jika tidak ada keterangan, gunakanlah 0,05. Jika ada keterangannya, gunakan alfa sekian. Ya, kita harus mengikuti pada soalnya itu. Nah, di sini ini adalah ini ya, RS tabelnya, Ring-Spearman tabelnya. Nih. Nah, jika terdapat ranking yang sama gimana? Ini, kita gunakan formula korelasi Ring-Spearman-nya adalah sebagai berikut. Nah, ini. Sigma X kuadrat diformulasikan sebagai berikut, dan ini adalah untuk yang sigma Y kuadrat. Itu. T di sini apa? T ini dirumuskan dengan T pangkat 3 dikurangi T dibagi dengan 12. Nah, T kecil ini adalah banyak observasi yang berangka sama pada suatu ranking tertentu. Tuh. Ya. Masih seperti yang dulu-dulu ya, cara menghitung ranking, kemudian cara menghitung T-nya itu. Nah, untuk arah hubungannya nanti ditentukan oleh nilai positif atau negatif dari koefisien korelasi Ring-Spearman-nya ya. Jika RS-nya itu bernilai positif, ya berarti arah hubungannya adalah arah hubungan yang positif. Itu. Arah hubungan yang positif itu di mana jika X-nya itu naik, maka diikuti oleh kenaikan Y. Atau jika X-nya itu turun, ya, maka diikuti oleh penurunan pada Y. Sementara kalau koefisien korelasi RS-nya ini bernilai negatif, berarti arah hubungannya adalah negatif. Artinya jika X-nya itu naik, maka Y-nya itu turun, atau sebaliknya, jika X-nya itu turun, maka Y-nya itu naik. Tetapi dengan kekuatan sebagai berikut ya. Ini adalah kriteria koefisien korelasi dengan harga mutlak ya. Nah, oleh karena itu, jika RS-nya itu plus 1, berarti kan kekuatan korelasinya di sini adalah korelasi yang sempurna ya. Kalau plus 1 berarti berlaku setiap. Maksudnya apa, Bu? Jika RS-nya itu plus 1, maka setiap kenaikan X ya, itu akan diikuti oleh kenaikan Y. Ya, itu berlaku setiap. Tuh. Demikian jika
untuk yang RS yang negatif 1 itu. Jadi kekuatannya ya berdasarkan ini ya kriterianya tuh. Paham ya? Nah, berikut adalah contohnya. Seorang manajer personalia PT Berkah ya. PT Berkah ini bukan yang contoh-contoh seperti yang kemarin ya. Rasa enak, roti enak gitu ya. Nah, di sini seorang manajer personalia PT Berkah itu melakukan penelitian dengan tujuan untuk menguji hubungan antara nilai tes masuk karyawan dengan prestasi kerjanya. Nah, untuk itu diperlukan kita mengambil sampel sebanyak 12 karyawan dengan data sebagai berikut. Nah, di sini kita gunakan alfanya adalah 5%. Nah, ini Agus itu nilai masuk ya itu adalah 9, kemudian diukur nilai prestasi kerjanya itu ternyata diperoleh 9 juga. Gilang nilai tes masuknya itu 8, kemudian setelah bekerja dia memperoleh nilai 10 dan seterusnya itu. Nah, berikut adalah uji hipotesisnya. Yang pertama adalah identifikasi H0 dan H alternatifnya. H0 berarti apa? Tidak ada hubungan yang signifikan. Sementara kalau H alternatif berarti ada hubungan yang signifikan. Ini. Ya kan? Nah, di sini H0-nya itu tidak ada hubungan yang signifikan, oleh karena itu RS-nya adalah 0, ya kan? Di sini nilai 0 di sini kan tidak terdapat korelasi, tidak terdapat hubungan itu. Ya. Nah, berarti kalau ada hubungan pasti RS-nya ini tidak sama dengan 0. Nih. Kemudian yang kedua adalah taraf signifikansinya. Di sini digunakan alfa 5%, kemudian masuk ke tahap 3 yaitu statistik hitungnya, ya. Nah, pertama kita hitung rankingnya terlebih dahulu. R1 ini adalah ranking pada nilai tes masuk, kemudian R2 ini adalah ranking pada prestasi kerja. Itu. Kemudian kita hitung D-nya dan D kuadratnya. Nih. D itu kan selisih antara R1 dengan R2 ya. Kemudian D kuadratnya kita kuadratkan dan diperolehlah sigma D kuadrat itu sama dengan 63,5. Ini adalah sigma D kuadrat. Nah, perhatikan di sini ada ranking yang sama, ya enggak? Nah, di sini ini ada ranking yang sama ya, 10,5, 10,5, 8, 8, 8. Kemudian R2-nya di sini ini juga ada yang ranking yang sama, 10,5, kemudian 8, 5,5 itu. Nah, oleh karena itu kita hitung ya sigma TX, sigma TY, sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Berarti kita gunakan RS-nya ini ya. Ini. Kita perlu hitung sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat. Ini. Ya. Berarti kita perlu mencari sigma TX, sigma TY. Nah, ini. Pertama kita hitung terlebih dahulu sigma TX dan sigma TY-nya ini. Nah, sigma T ya, itu kan diformulasikan dengan sigma dari T kecil ya, T kecil pangkat 3 dikurangi T dibagi dengan 12 itu. Nah, di sini kita lihat X ya. Oh, ini seharusnya sigma T1 aja ya, karena di sini saya tuliskan 1 2 ya. Ya, tapi ya, sama aja ya. Nah, di sini ranking yang sama itu adalah pada ini ya. Untuk yang variabel pertama adalah ini 10,5 ada sebanyak 2, kemudian 8 ada sebanyak 3 ya. Ada sebanyak 3 berarti T kecilnya itu sama dengan 3 ya. Di sini 10,5-nya ada 2, berarti T kecilnya itu ada 2 ya. 8, kemudian 3,5-nya juga ada 2, berarti T kecilnya itu ada 2. Kemudian 5,5 di sini ada 2, berarti T kecilnya ada 2. Itu. Nah, di sini
nih ya. Nah, untuk ranking 3,5, 5,5, 10,5 itu kan muncul sebanyak 2 kali ya. Tuh. Berarti di sini 2 pangkat 3 dikurangi 2 ya. Karena dia di sini muncul 2 kali ya. 2 pangkat 3 dikurangi 2 dibagi dengan 12. Karena di sini yang muncul 2 kali itu ada 3, yakni ranking 3,5, 5,5 dan 10,5, maka kita kalikan dengan 3. Itu. Kemudian ditambah dengan di sini ranking 8 itu muncul 3 kali. Berarti 3 pangkat 3 dikurangi 3 dibagi dengan 12. Itu. Nah, di sini sigma T ya, untuk variabel pertama itu diperoleh 3,5. Hal yang serupa untuk sigma TY-nya, itu sigma T untuk variabel yang kedua, dan diperolehlah sigma TY-nya ini sama dengan 3. Setelah kita hitung sigma TX dan sigma TY-nya, ya, kita hitung sigma X kuadrat dan sigma Y kuadrat. Ini diperoleh sigma X kuadrat itu adalah 139,5 dan sigma Y kuadrat adalah 140. Selanjutnya kita hitung koefisien korelasi range Spearman-nya. Itu. Nah, diperoleh RS hitungnya adalah 0,7728 atau 0,773 ya. Nah, kemudian kita masuk ke langkah 4 yaitu kriteria pengujian ya. Tolak handolnya itu jika koefisien korelasi range Spearman-nya itu lebih dari atau sama dengan RS tabelnya dengan derajat kebebasannya adalah N-2 itu. Nah, kita cek dulu ya. RS untuk 0,05 dengan N-2-nya adalah 10 di sini. Nah, ini. Nah, karena di sini ada hubungan dan tidak ada hubungan, berarti kan 2 ekor ya. Berarti kita gunakan yang di sini ya, yang atas ini cari 0,05. Nah, ini. Nah, selanjutnya dengan N-2-nya adalah 10. Berarti ini diperolehlah RS tabelnya adalah 0,648. Nah, ini berarti tolak H0-nya itu jika RS hitungnya lebih dari atau sama dengan 0,648. Nah, kita perhatikan RS hitungnya adalah 0,7728. Nah, ini itu kan lebih dari atau sama dengan ini ya, 0,648. Berarti apa? RS hitungnya ini masuk ke dalam daerah penolakan H0. Jadi, H0-nya itu ditolak. Nah, H0 ditolak, berarti kan simpulannya ini ya, ada hubungan yang signifikan. Nah, ada hubungan yang signifikan. Kemudian kita lihat di sini, RS hitungnya adalah 0,7728. Ya, di sini positif, berarti nanti hubungannya adalah hubungan yang positif. Gitu. Jadi kita bisa simpulkan bahwa pada taraf signifikansi 5% diperoleh simpulan bahwa ada hubungan positif yang signifikan ya antara nilai tes masuk dengan prestasi kerja karyawan dengan koefisien korelasinya ini sebesar 0,7728. Nah, koefisien korelasi sebesar 0,7728 ini mengindikasikan bahwa kedua variabel itu memiliki kekuatan hubungan positif yang kuat. Itu. Ya. Ya, paham ya? Nah, berikut adalah penggunaan ini ya. Kita uji koefisien korelasi range Spearman ya. Spearman ya, menggunakan SPSS ini. Nah, ini di sini kita pilih correlation koefisiennya ya, itu adalah Spearman. Kemudian test of signifikannya kita gunakan 2 ekor. Kemudian klik OK dan muncullah output seperti berikut. Nah, di sini 0,773 sama ya. Nah, ini 0,773. Tuh.
Nah, di sini kriteria pengujiannya adalah tolak H0 jika p-value-nya ya itu kurang dari atau sama dengan alfa. Di sini diperoleh p-value-nya adalah 0,003. Itu. Ini kurang dari 0,05 ya. Jadi apa? Tolak H0. Itu H0-nya ditolak. Sama. Nah, ini adalah tugasnya. Apakah ada hubungan yang signifikan antara nilai tes masuk seseorang ya, seorang karyawan dengan motivasi kerja dan prestasi kerja? Nah, diambil sampel sebanyak 11 dan ujilah menggunakan alfa 5%. Jadi di sini ya, nilai tes masuk dengan motivasi dan prestasi kerja. Nah, ini bagaimana, Bu? Di sini ya. Berarti karena di sini ujilah apakah ada hubungan antara nilai tes masuk dengan motivasi dan prestasi kerja. Berarti kalian lakukan 2 kali uji ya. Ya, kita cek hitung korelasi rank spermennya itu antara nilai tes masuk dengan motivasi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua adalah kalian ini ya lakukan uji ya serta hitung korelasi rank spermennya itu antara nilai tes masuk dengan prestasi kerja gitu. Jadi lakukan 2 uji ya di sini. Apakah nanti hubungannya positif atau negatif dan bagaimana kekuatan hubungan tersebut itu. Dah paham ya? Nah, dah. Silakan kalian nih ya, kerjakan terlebih dahulu, kalian pahami, kemudian bila ada pertanyaan bisa kalian tanyakan saat diskusi. Terima kasih atas perhatiannya, dipersiapkan UAS-nya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.